Selamat pagi. Aku berusia 32 tahun dan aku belum punya tabungan 100 juta. Apakah aku gagal sebagai seorang pria? Nah, kemarin aku sempat baca kayak tweet atau di tweet ya, lupa aku. Pokoknya ada sebuah postingan Reddit, yang postingan yang memancing amarah para netizen, yang intinya gini: kalau misalnya seorang pria itu belum memiliki tabungan 100 juta di usia 30-an, itu patut dipertanyakan. Dan pokoknya pada intinya kesimpulannya patut dipertanyakan dan dicap gagal sebagai seorang pria. Dicap gagal secara finansial dan mental. Kalau gitu berarti aku gagal dong gitu. Dan aku sebenarnya aku pernah bahas hampir mirip-mirip kayak gini ya. Ketika aku berusia 30-an dan aku nggak punya pencapaian apapun. Ini di salah satu videoku yang dulu stylenya masih ngomong depan kamera di dalam kamar ya, bukan yang kayak ngevlog kayak gini. Dan banyak sekali, waktu itu yang nonton videonya 105.000, banyak kan? Banyak orang-orang yang komentar. Yang awalnya aku nggak nyangka loh kalau misalnya di situ kan memang aku murni kayak mau cerita aja gitu ya, dan aku punya kayak nggak sekedar curhat, tapi aku punya semacam hal yang harus dilakukan kalau misalnya kamu sama dengan diriku juga. Nah, aku sadar kalau misalnya banyak juga yang orang yang sepertiku, tapi aku tidak menyangka bakal banyak cerita yang menarik dan unik-unik yang berhubungan dengan usia 30-an, yang banyak juga orang-orang yang merasa di usia segitu belum punya standar tabungan dari masyarakat. Kita nyebrang dulu ya. Murni Jaya. Kita lewat rute biasa. Oke, kosong, nyebrang kita. Banyak orang yang berusia 30-an yang habis bercerai. Banyak juga yang dulu di usia 20-an itu udah tembus 1M, tapi di usia 30 bisnisnya bangkrut dan malah minus. Banyak yang diceraiin. Banyak yang memang kisahnya mirip denganku, belum nemu apa yang ingin dikerjakan atau ingin ditekuni di usia 20-an. Banyak cerita lah. Nah, aku pengen kayak cerita sambil jalan pagi, membahas tentang emang kalau misalnya belum 100 juta itu gagal ya. Dan sebenarnya siapa sih yang menentukan kalau usia 30 itu harus 100 juta gitu ya. Kayak kok jadinya standar apa ya, standar sebagai pria yang berhasil itu harus kayak gitu. Oke, anyway, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu ya. Ritual kami nanti, kita jalan pagi dan sambil cerita-cerita santai, cerita-cerita yang tidak berat-berat. SPPG. Jadi ritual kami nanti adalah ritual melihat jam. Sekarang pukul 7.22, 28 Februari 2026. Selamat pagi dan selamat hari Sabtu, selamat hari weekend. Gimana kabarmu? Ayo kita jalan pagi, meskipun weekend kita harus jalan pagi. Temenin aku jalan pagi sambil cerita tentang tadi, perspektif usia 30-an. Aku usia 32 tahun ya, dan ya seperti yang aku bilang tadi, aku belum punya 100 juta. Bahkan aku belum pernah ngerasain rekeningku tuh punya sampai menyentuh 100 juta tuh gak pernah sama sekali. Ya mungkin omset dulu ketika aku bisnis di marketplace, itu pun omset ya. bukan
profit bersih. Dan sedangkan di marketplace tuh berapa sih paling profitnya itu, marginnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaanku itu, kenapa ya kadang orang-orang itu hanya melihat sebagian kecil dari masyarakat dan menjadikan itu standar gitu. Apa maksudnya? Ya 100 juta tadi. Ketika orang mengatakan 100 juta sebagai tolok ukur bahwa ini adalah seharusnya pria itu segini loh. Seharusnya pria itu harus punya tabungan segini, apalagi di usia 30 gitu. Apalagi di zaman media sosial sekarang, di mana kita jadi makin kayak terpandu dengan narasi-narasi yang ditampilkan oleh sebagian kecil orang loh. Kenapa aku bilang oleh sebagian kecil orang? Karena jujur aja ya, kamu bisa jujur dengan dirimu sendiri lah. Berapa orang sih teman dari angkatanmu ya, kalau kamu mungkin lulusan SMA, lulusan kuliah, berapa orang sih yang hidupnya makmur, bener-bener makmur. Dan bentar, kita kalau lewat sini tengok kanan kiri dulu ya, bener-bener makmur dan punya tabungan 100 juta. Kamu bisa jujur pada dirimu, berapa orang yang seperti itu? Kebanyakan, aku gak mengatakan orang yang kaya raya banget ya, orang-orang yang pengusaha atau memang kalangan dari elit itu ya. Aku mengatakan orang yang biasa saja sepertiku, dari golongan, ya aku bisa bilang aku golongan menengah lah, nggak yang miskin banget juga, yang menengah ke bawah lah. Berapa orang temen seangkatanmu dulu yang punya 100 juta? Dari katakanlah ya 100 orang angkatan di sekolahmu, mungkin hanya berapa orang yang punya uang segitu. Tapi kebanyakan kita tuh jadikan, katakanlah 100 orang ya, terus 5 orang yang punya tabungan 100 juta ya. Tapi kita sering menjadikan dirinya itu sebuah acuan panduan. Oke, seharusnya segini itu. Nah, ini dalam teori psikologi ya, ini namanya survivorship bias, di mana kita hanya melihat orang-orang yang berhasil atau survive, tapi kita nggak melihat orang-orang yang gagal gitu loh, ya kan? Selama ini kita sering di highlight atau sering melihat orang-orang yang berhasil saja yang kayak menghiasi media sosial kita, tapi yang gagal banyak sekali. Bah, oke. Halo, Dogi. Reso mana? Dogi ke distract karena Dogi. Terus ya survivorship bias atau bias sih? Bias lah, aku anggap aja bias survival gitu. Dari 100 orang angkatan tadi, kita hanya cuma melihat 5 orang yang punya uang 100 juta. Sedangkan kita nggak melihat orang 95 yang kelimpungan, yang gagal, yang bahkan minus gitu loh. Kita nggak melihat itu. Nah, kita terlalu fokus pada yang 5 orang itu. Nah, ini mungkin alasan kenapa videoku yang judulnya saya berusia 30-an dan tidak memiliki pencapaian apapun itu meledak. Karena di sosial media kita lihat ya, orang flexing di mana-mana, orang pamerkan apa-apa, orang pamer apartemen, orang pamer macam-macam. Tapi sangat jarang orang yang kayak menunjukkan sisi yang nggak dimilikinya gitu.
Tapi aku sebenarnya nggak berekspektasi loh bakal kayak gitu, bakal meledak. Dan itu lebih dari 1000 komentar, pasti ingat, lebih dari 1000 komentar. Ya cerita-cerita yang seperti yang ku sebutkan tadi. Ada yang udah sukses sebelumnya bangkrut sampai seminus-minusnya, ada yang usia 36 ditinggal istrinya minus, ada yang usia berapa ya, ada juga yang kayak menghujat, kamu kemana aja bang, kenapa kamu bisa di usia 30-an gak punya pencapaian, ya bla 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 kayak gitu. Ya ada pro kontra gitu loh. Tapi lebih banyak orang-orang yang kayak bercerita tentang nasibnya juga ya. Dan ya ini membuktikan tadi, ternyata kita selama ini fokus pada orang-orang yang survive, pada yang yang ya benar yang 5% tadi, bukan yang 95, ya kan? Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi bahan renungan kita di usia 30-an. Kita selama ini mungkin fokus pada orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang katakanlah di usia 20-an udah punya Lamborghini, McLaren. Tapi kita nggak berfokus pada orang-orang yang berusaha keras juga, tapi tidak seberuntung orang tersebut gitu. Nah ini kan banyak sekali kan, aku juga kemarin di komen kayak, berarti kamu males-malesan bang, kamu berarti nggak kerja keras tuh loh. Nah komentar kayak gitu tuh ya memang akan selalu ada gitu. Tapi coba bayangkan, seperti yang aku bilang tadi, semua orang pasti juga berusaha keras kan. Semua orang pasti mati-matian juga. Semua orang juga ngeluarin modal juga yang gede gitu. Tapi kembali lagi, kenapa hanya segelintir orang yang kayak segelintir orang yang berhasil tadi. Nah sebenarnya survivorship bias itu ada cerita di balik itu yang mungkin nggak bisa aku jelaskan, bisa kayak memberikan logika bahwa kita terlalu fokus pada orang-orang yang selamat gitu, orang-orang yang berhasil. Jadi aku ceritakan singkat aja ya. Survivorship bias itu awalnya teorinya itu datang dari dunia militer, dimana ketika militer negara mana gitu aku lupa, itu ngirim pesawat ke medan perang gitu ya. Dan itu dalam konteks penelitian juga gitu, agak diteliti. Dari 10 pesawat, ternyata yang kembali lagi ke pangkalan militer itu 2 orang. Oke? Dan ketika dilihat pesawatnya, ternyata bagian sayap itu ditembak, bagian sayap itu terdapat lubang-lubang peluru, ditembak gitu loh. Ditembak, ada bekas-bekasnya gitu ya. Dan kemudian insinyur di situ kemudian mengatakan gini, oh berarti kita next harus bikin pesawat dengan sayap yang lebih kokoh, yang lebih keras gitu loh. Oke? Nah, si insinyur tadi itu hanya berfokus pada 2 pesawat tadi dengan memperbaiki sayapnya, nggak berfokus pada 8 pesawat yang jatuh. Padahal bisa saja problemnya bukan pada sayapnya, tapi pada mesinnya. Ketika musuh itu menembak mesin, otomatis 8 pesawat tadi jatuh. Tapi si insinyur tadi justru malah tidak memperkuat mesinnya, tapi malah justru melihat sayap pesawat yang selamat, yang lecet tadi, dan ditingkatkan. Nah, ini kan sebuah kesalahan logika ya. Dan ini sama hanya dengan yang ada di masyarakat. Ada 10 orang yang berusaha untuk mendapatkan 100 juta. 2 orang berhasil. Dan 2 orang mengatakan kunciku berhasil dalam mendapatkan 100 juta adalah dengan begadang, dengan tidak perbanyak nongkrong gitu ya. Dan semua orang akhirnya mengadaptasi
lifestyle seperti itu, mereka begadang, mereka tidak nongkrong. Tapi berapa banyak orang yang berhasil dengan menerapkan itu gitu. Dan mereka sebenarnya kurang kerja keras apa. Nah, orang nggak tahu, nggak meneliti 8 orang yang gagal mendapatkan 100 juta tadi. Dan itu banyak faktor ya. Mungkin ditipu oleh rekan bisnisnya, mungkin juga akhirnya ketika orang itu begadang kena serangan jantung. Nah, itu kan kita terlalu fokus pada orang-orang yang selamat, bagaimana tips dan triksnya untuk bisa mendapatkan 100 juta, sehingga itu membuat kita menjadikan orang itu kayak panduan gitu loh, panduan selamat, ibaratnya seperti itu loh. Wow, ini apa? Bukan lagi mendung, ini udah gerimis mengundang. Nah, itu survivorship bias yang membuat kita jadi ngerasa gagal ketika kita belum mendapatkan 100 juta. Nah, problemnya gini, banyak juga yang mengatakan, yang bilang gini, kalau mau berkeluarga itu harusnya minimal income 2 digit, income-nya minimal 10 juta, 15 juta gitu loh. Itu yang kita lihat di media sosial, oke? Tapi aku mau tanya pada dirimu, apakah kamu benar-benar udah menghitung real biaya kamu itu, biaya hidup kamu, atau kamu itu hanya ikut-ikut yang ada di media sosial, jadi kayak menjadikan jangkar orang lain itu sebagai jangkarmu. Kalau orang itu mengatakan kita harus punya 10 juta, oke, aku juga harus segitu itu. Tapi bener nggak kamu itu benar-benar udah dihitung nggak banyak faktor? Bentar, kita lihat kereta dulu. Wow. Fajar Utama. Nah, kan beda-beda ya. Mungkin di media sosial itu biaya di Jakarta, kalau di Jakarta ya wajar. Tapi kalau misalnya di tempat kayak di Purworejo, di Kebumen, terus di mana lagi yang ya standarnya kan beda. Tapi kenapa kamu memaksakan jangkar itu pada dirimu gitu loh. Nah, kembali lagi yang aku bilang tadi, survivorship bias tadi. Oh, kita lihat, Mas. Ya apa kamu benar-benar menghitung gitu loh biaya kamu? Nah, aku pengennya itu agar gini loh, katakanlah gini lah, kamu sekarang penghasilan kamu 5 juta per bulan ya, oke? Hanya gara-gara kamu itu tidak menghitung biaya hidupmu, dan kamu hanya percaya pada jangkar orang bahwa oke, biaya seharusnya dibilang makmur itu ya 10 juta gitu. Tapi kamu jadi punya perasaan bersalah kalau kamu belum 10 juta. Oke? Itu jadi semacam energi negatif gitu loh. Jadi energi negatif buat dirimu. Nggak ada yang salah dengan punya penghasilan 10 juta per bulan. Nggak ada yang salah sama sekali, itu justru bagus. Aku nggak mengatakan kamu jadi kayak males-malesan gitu. Tapi kalau katakanlah gini lah, penghasilan kamu 5 juta per bulan dan biaya hidupmu katakanlah 3 juta lah, oke? Biaya hidupmu selama sebulan 3 juta. Tapi kamu punya skill yang membuat kamu akhirnya punya penghasilan 10 juta per bulan. Nah, dengan lifestyle 3 juta dan skill yang kamu menghasilkan 10 juta, itu kamu bisa disebut merdeka. Tapi kalau misalnya katakanlah kamu
penghasilan kamu 8 juta gitu ya. Terus lifestyle kamu itu 7 juta lah. Dan di situ kamu punya jangkar bahwa harus 10 juta biar aman gitu loh. Harus 10 juta biar aman. Nah, di situ kamu merasa nggak nyaman. Di situ kamu merasa kayak, "Oh, aku belum 10 juta nih." Jadi kayak akhirnya merasa gagal dengan sebagai seorang. Nah, itu kan yang nggak menyenangkan kan kayak gitu loh. Kebahagiaan atau kesenangan itu nggak bisa diukur secara kuantiti, nggak bisa diukur secara nominal gitu loh. Kadang ya seperti yang gue bilang tadi ya, kalau lifestyle-nya tinggi, mau gaji berapapun ya tetap nggak nyaman kan. Jadi ya harus kayak, beneran nggak ini harus butuh segini, dihitung beneran. Ternyata ketika dihitung beneran, banyak penghasilan yang boncos, kayak mungkin biaya entertainment, biaya lifestyle dan lain-lain itu boncos sekali. Nah, beruntung kayak mungkin kayak di tempat-tempat seperti ini, itu biaya entertainment nggak banyak lah gitu. Nah, kan beda lagi sama yang ada di Jakarta kan, di kota besar. Kita balik lagi nih. Wow. Jadi aku pengen kayak ngomong aja sih, jangan ya kembali lagi lah, aku yang aku bilang tadi. Kalau kamu ngerasa belum mendapatkan 100 juta atau berapa gitu, halo tak posting halo, kalau kamu belum mendapatkan 100 juta, coba lihat di sekelilingmu. Berapa banyak orang sih yang mendapatkan 100 juta gitu ya. Berapa banyak di angkatanmu yang mendapat 100 juta. Ini bukan berarti kemudian aku kayak apa ya, kayak berusaha untuk kalau susah ya bilang yang ngomong di bahasa Indonesia. Aku mau bilang gitu loh, ngayem-ngayemi itu apa ya, kayak membuat kamu aman gitu. Enggak kayak gitu, tapi aku kayak ingin kamu itu biar mendapatkan data yang berimbang gitu loh, data yang seimbang. Halo. Data yang seimbang, data orang-orang yang berhasil, oke, itu bisa dipelajari, itu bisa kamu pelajari. Data orang-orang yang mendapat 100 juta itu kamu bisa pelajari bagaimana kiat-kiatnya. Monggo, GG. Data yang itu bisa kamu pelajari, dan kamu juga punya data orang-orang yang belum berhasil mencapai itu. Jadi imbang gitu. Jadi kamu nggak merasa ketika kamu ingin mencapai 100 juta, kamu nggak ada di sebuah energi yang buruk gitu loh. Karena kalau kamu ngerasa terlalu kurang, percayalah itu hanya sebuah energi negatif bagi dirimu. Dan jalan kamu untuk mendapatkan 100 juta itu jadi semakin sulit gitu loh. Dari seorang yang belum mendapatkan 100 juta, kuat dari seorang yang belum mendapatkan 100. Tapi percayalah, meskipun aku belum mendapat uang segitu, aku percaya kok kadang hal-hal kalau kita tuh selalu merasa kekurangan, justru malah yang datang tuh kekurangan terus. Aku udah membuktikan itu meskipun belum di level yang besar gitu loh. Bukan level yang besar. Udah sering banget, mungkin kamu bisa setuju dengan apa yang aku katakan. Kalau kita selalu merasa kurang, makanya konsep kayak berbagi, sedekah itu kan dalam sebuah bentuk kita ada di sebuah fase atau state kita berlebihan gitu loh. Nah, kalau kita berada dalam state berlebih, state cukup, ya yang datang kecukupan. Nah, ini kan udah kayak psikologi psikologi game ya, agar kamu tuh ya
ya oke, kalau misalnya kamu usia 30-an belum mendapatkan 100 juta. Banyak orang-orang yang berusaha keras, bukan berarti kemudian kamu belum berusaha keras ya. Banyak orang yang udah berusaha keras, banyak orang yang sudah menggunakan pesawat tempurnya. Tapi ya kembali lagi, keberuntungan kadang kayak keberuntungan, privilege, aduh bentar, itu jarang kita pandang. Oke? Karena aku udah sampai di sini, kita berjumpa lagi di Jalan Pagi besok ya. Sampai jumpa di Jalan Pagi besok hari di Caminante hari ke-51.